Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan materi terkait rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok yang beranggotakan Anisya Stambuk A221-20025, Makfira Mikalika Sahib A221-20066, Regina Triana Putri A221-20141, Fadila A221-20143, dan Nur Hikmah A221-20102. Ya, rancangan lingkungan percobaan. Jadi perancangan percobaan ini merupakan suatu rancangan yang dibuat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diselidiki. Kemudian yang merupakan langkah-langkah lengkap sebelum percobaan dilakukan sehingga akan membawa penelitian kepada analisis dan kesimpulan yang objektif. Kemudian rancangan percobaan ini dilandasi atas sejumlah prinsip statistika yang mendasar agar analisis yang diterapkan terhadap hasil pengamatan valid secara ilmiah. Menurut William G. Chorhan dan Genish Taguchi, ada 3 prinsip utama dalam menyusun perancangan suatu percobaan, yaitu pengulangan, pengacakan, dan juga pengendalian tempat percobaan. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya rancangan acak langsung. Jadi apa sih rancangan acak langsung itu? Jadi rancangan acak langsung itu merupakan rancangan yang paling sederhana di antara rancangan-rancangan percobaan yang lain. Jadi dalam rancangan langsung ini perlakuannya itu dikenakan sepenuhnya secara acak terhadap satuan-satuan percobaan atau sebaliknya. Nah, pola ini dikenal sebagai pengacakan lengkap atau pengacakan tanpa pembatasan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini perbedaan RAL dan RAK. Jadi perbedaan utama dari RAL dan RAK itu, RAL ini digunakan untuk percobaan-percobaan dengan satuan-satuan dan bahan-bahan percobaan yang seragam. Sedangkan RAK digunakan untuk percobaan-percobaan dengan satuan-satuan dan bahan-bahan percobaan yang tidak seragam. Kemudian RAL ini dia biasanya juga digunakan pada percobaan yang tempat, suhu, kondisi, lingkungan, atau keadaannya itu relatif sama. Contohnya itu seperti percobaan yang dilakukan di laboratorium. Sedangkan untuk RAK ini dia biasanya digunakan pada percobaan yang tempat, kondisi, lingkungannya, atau keadaannya itu berbeda. Contohnya itu seperti percobaan yang dilakukan di ladang yang keadaan tanahnya itu berbeda-beda. Selanjutnya. Ya, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama yaitu kapan RAL digunakan. RAL digunakan saat satuan relatif homogen. Jadi begini, lingkungan homogen itu misalnya pH-nya itu sama semua dan ketinggiannya sama, kesuburannya pun sama. Begitupun juga tanahnya juga sama. Jadi dia relatif homogen dan faktor luar dapat dikontrol. Jadi parameter-parameter realnya kita mengontrolnya menjadi sama. Selanjutnya itu bagaimana penggunaan RAL. Penggunaan RAL itu contohnya seperti kita melakukan penelitian di laboratorium atau di greenhouse. Kalau di laboratorium itu misalnya kita melakukan penelitian pada mikroba, jadi kita dapat mengatur temperatur pH dan sebagainya. Sedangkan kalau kita melakukan penelitian di greenhouse juga sama dengan percobaan di laboratorium. Selanjutnya yaitu tahapan merancang RAL. Misalnya kita melakukan penelitian dan menentukan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Misalnya itu ada 4 dan kita simbolkan dengan A, B, C, D, A 5 gram, B 10 gram, C 15 gram, dan D 20 gram. Dan ulangannya ada 5 sehingga perlakuan 5 gram ada 5 kali dan sampai seterusnya. Selanjutnya, sehingga total percobaannya itu 4 kali 5 yaitu 20 unit percobaan. Jadi kita menyiapkan 20 titik atau tempat dan kemudian membuat dananya terlebih dahulu seperti
4 kali 5 total, semua menjadi 20 titik. Lalu kita melakukan pengecekan, nanti siapa yang akan diletakkan di titik 1. Perlakuan diulang beberapa diletak di nomor 2 dan seterusnya. Dan cara melacaknya misalnya kita sudah memberikan simbol 5 gram di A1, perlakuan 15 gram. Ulang 5 gram di A1, perlakuan 15 gram, ulang dan setelah itu kita unduh. Di mana dulu yang keluar maka kita taruh di kolom 1. Begitupun seterusnya. Misalnya seperti yang teman-teman lihat di PPT, jadi maka inilah yang disebut dengan RAL. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari RAL atau yang dikenal dengan rancangan acak lengkap. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama di sini rancangan percobaan paling sederhana. Mengapa demikian? Karena memang untuk mendesain rancangan acak lengkap, dia sangat cukup sederhana. Karena begini, di saat teman-teman ingin mendesain percobaan ini atau mendesain percobaan rancangan acak lengkap, teman-teman nantinya hanya akan menghitung perlakuan, kemudian mempersiapkan titik-titik yang kemudian nantinya teman-teman akan acak, dan masuk ke titik pertama, titik kedua, dan seterusnya, begitu. Selanjutnya, analisis statistik lebih mudah. Jadi, begini, di saat teman-teman melakukan percobaan dengan menggunakan ini, percobaan rancangan acak lengkap, kemudian dalam penyelesaiannya teman-teman menggunakan bantuan aplikasi SPSS, maka dia default-nya sudah pada daerah lengkap atau sudah daerah L. Jadi teman-teman tidak perlu lagi memodifikasi datanya seperti yang ini untuk rancangan acak kelompok. Ya, seperti yang dimiliki oleh rancangan acak kelompok. Selanjutnya ada ini pengaturan jumlah perlakuan dan ulangan lebih fleksibel. Jadi mengapa demikian? Karena begini, dalam rancangan acak lengkap dia tidak ada lagi pengelompokan seperti halnya ini rancangan acak kelompok. Jadi untuk rancangan acak lengkap ini dia bisa langsung teman-teman bisa langsung memasukkan data atau meletakkan data begitu dan seterusnya. Dan untuk kelebihan yang keempat, bila ada data hilang, pengaruhnya dia relatif kecil. Jadi misalnya percobaan teman-teman ini terdapat 6 kali pengulangan. Kemudian dalam 6 kali pengulangan ini terdapat satu data ulangan yang hilang. Nah, untuk kasus seperti ini dalam percobaan rancangan acak lengkap, dia ini pengaruhnya terhadap pengaruh yang akan nantinya teman-teman dapatkan ini dia tidak berpengaruh besar, dia hanya relatif kecil terhadap hasil yang akan teman-teman peroleh begitu. Dan selanjutnya kekurangan. Selain memiliki kelebihan, ternyata rancangan acak lengkap ini dia juga memiliki kekurangan begitu. Yang pertama ini untuk rancangan acak lengkap ini dia kurang cocok diterapkan di tanah lapang karena sulit mencari lapangan dengan kondisi homogen. Nah, untuk percobaan rancangan lengkap ini dia harus benar-benar dilakukan pada kondisi yang homogen. Artinya tidak ada lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhinya begitu. Dan untuk rancangan acak lengkap ini dia harus dilakukan di greenhouse atau rumah kaca atau juga laboratorium begitu. Dan yang selanjutnya untuk kekurangannya itu tingkat akurasinya lebih rendah. Jadi untuk tingkat akurasi dari rancangan acak lengkap ini dia lebih rendah daripada percobaan-percobaan lainnya. Itu saja untuk kelebihan dan kekurangan rancangan acak lengkap. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, kita beralih ke poin selanjutnya tentang rancangan acak kelompok. Nah, jadi karena rekan saya sudah menjelaskan apa rancangan acak lengkap pada poin yang pertama, maka kita beralih ke rancangan acak kelompok. Nah, jadi apa sih rancangan acak kelompok? Jadi, rancangan acak kelompok itu merupakan suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup yang homogen yang dinamakan kelompok dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing suatu kelompok.
Poin selanjutnya yaitu contoh penggunaan RAK atau rancangan acak kelompok. Jadi dimisalkan pada pertumbuhan dan hasil kacang tanah pada jarak tanam dan dosis pupuk kandang ayam yang berbeda. Nah, jadi dalam penelitian ini dengan menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak kelompok atau RAK faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Nah, jadi faktor yang pertama ada jarak tanam dan faktor yang kedua itu ada dosis pupuk kandang ayam. Jadi kita beralih ke faktor yang pertama adalah jarak tanam atau disimbolkan dengan J. Jadi J1-nya itu 20 cm dikali 30 cm, J2-nya 20 cm dikali 40 cm, dan J3-nya 20 cm dikali 50 cm. Berikutnya kita beralih ke faktor yang kedua, yaitu pemberian pupuk kandang ayam atau disimbolkan dengan A. Jadi A0-nya itu tanpa pemberian pupuk kandang ayam, A1-nya 1,66 kg dengan pemberian pupuk kandang ayam. Selanjutnya ada A2 1,87 kg dengan pemberian pupuk kandang ayam, dan yang terakhir ada A3 2,00 kg dengan pemberian pupuk kandang ayam. Nah, jadi teman-teman, dari rancangan penelitian ini maka diperoleh 12 kombinasi perlakuan. Jadi di setiap perlakuannya itu diulang sebanyak 3 kali, maka kita peroleh 36 unit percobaan. Jadi pada 1 unit percobaan ini terdapat 12 tanaman dan 2 tanaman di masing-masing dijadikan tanaman sampel. Berikutnya juga contoh penggunaan RAK ini bisa pada pengaruh varietas terhadap karakter agronomi tanaman jagung. Jadi sebelum kita melakukan penggunaan pada agronomi tanaman jagung ini, maka kegiatan yang harus kita lakukan dalam rancangan acak kelompok ini, yang pertama kita harus menentukan jumlah perlakuan dan jumlah kelompok. Selanjutnya kita harus menentukan lokasi percobaan. Yang ketiga kita harus membuat denah percobaan berdasarkan jumlah perlakuan dan kelompok. Dan yang terakhir itu kita harus melakukan pengacakan pada setiap blok. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang rancangan acak kelompok. Nah, rancangan acak kelompok itu kita gunakan ketika unit percobaan itu kita anggap tidak homogen. Kita misalkan tingkat kesuburan tanahnya berbeda-beda. Kepengacakan dilakukan di dalam setiap kelompok karena tidak homogen, maka kita kelompokkan dahulu. Setelah kelompok terbentuk, kita lakukan pengacakan. Nah, di sini kelompok berperan sebagai ulangan, yang dimana kelompok 1 dianggap ulangan 1, kelompok 2 ulangan 2, dan sebagainya. Kemudian, meskipun tadi di seluruh lingkungan keseluruhan lapangan dianggap tidak homogen, tetapi sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya, tetapi seharusnya setelah kita mengelompokkan kondisi di dalam masing-masing kelompok harus homogen. Lingkungan secara luas, heterogen, lalu kita kelompokkan daerah-daerah yang kondisinya homogen. Nah, kelompok-kelompok ini kita posisikan sebagai ulangan. Di dalam kelompok-kelompok kita baru melakukan pengacakan. Berbeda dengan RAL tadi, kita langsung pengacakan di awal tanpa pengelompokan. Contoh penggunaan RAK. Kita melakukan penelitian dosis pupuk terhadap berat biji kedelai, dan kedelainya ditanam di sawah atau di mana. Prosedur tahapan ini merancang RAK yang pertama itu sama-sama menentukan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan terlebih dahulu. Kemudian kita misalkan ada 3 level variabel bebasnya, ada A, ada B, dan ada C. Kita misalkan di A 5 gram, di B 10 gram, dan di C 15 gram. Kemudian ulangan yang kita inginkan ada 4, sehingga simbolnya A1, A2, A3, dan A4. Nah, kalau di RAL tadi, kita buat denah, kemudian kita acak. Kalau di RAK, denahnya berbeda. Kita kelompokkan terlebih dahulu, dimisalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Misalkan kita mengelompokkannya karena intensitas cahaya di setiap lokasi yang berbeda. Di sini saya ambil tentang intensitas cahaya, di mana lebih terang semakin ke sana dan semakin gelap misalkan seperti itu. Padahal kalau kita pengacakan kondisi itu harusnya homogen. Maka yang di lingkungannya dibagi menjadi 4 daerah. Di sini intensitas cahayanya lebih tinggi, ini agak rendah, lebih rendah, dan sangat rendah. Nah, dikelompokkan menjadi 4, tetapi di dalam kelompok ini diharapkan kondisinya semuanya homogen. Di 3 titik tadi, di sini homogen. Di sini juga kita kelompokkan menjadi 4 kelompok, barulah kita melakukan pengacakan perlakuan, sehingga di sini nanti perlakuan apa, di situ perlakuan apa, dan di sini perlakuan apa. Terus kita acak, misalkan setelah kita acak hasilnya seperti kita ambil undian, misalkan yang muncul pertama C, kemudian kedua B, dan ketiga kita ambil undian lagi yang muncul A. Kemudian kita kumpulkan lagi undian untuk kelompok kedua. Ternyata yang pertama muncul A, kemudian B, kemudian C. Dan seterusnya kita ambil lagi undian, kita undi untuk kelompok ketiga. Setelah kelompok ketiga sudah kita undi, kemudian kita siapkan lagi undian untuk kelompok 4. Jadi pengundian atau pengacakannya ada di dalam setiap kelompok, begitu. Sehingga pengacakannya yang terjadi di dalam kelompok yang homogen, tadi kondisinya begitu homogen. Kondisinya begitu di RAK. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan RAK dan kekurangan RAK. Kelebihan RAK antara lain sebagai berikut. Lebih efisien dan akurat dibandingkan dengan RAL. Pengelompokan yang efektif dapat menurunkan jumlah kuadrat galat sehingga akan meningkatkan tingkat ketepatan atau bisa mengurangi jumlah ulangan. Kedua, lebih fleksibel atau banyaknya ulangan atau kelompok dan tidak semua kelompok memerlukan ulangan yang sama. Ketiga, penarikan kesimpulan lebih luas karena kita bisa juga melihat perbedaan di antara kelompok. Keempat, memerlukan asumsi tambahan untuk beberapa uji hipotesis dan lain-lain. Kemudian kekurangan RAK antara lain adalah memerlukan asumsi tambahan untuk beberapa uji hipotesis. Kedua, interaksi antar kelompok perlakuan sangat sulit. Ketiga, peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Dan keempat, derajat bebas. Kelompok akan menurunkan derajat bebas galat sehingga sensitifnya akan menurun, terutama apabila jumlah perlakuannya sedikit atau keragaman dalam satuan percobaan kecil atau homogen. Itulah tadi Ya baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika kurang paham dengan materi yang telah didiskusikan.
Jika tidak ada, maka diskusi kita berakhir pada hari ini berakhir. Tidak ada Demikian, Nisa. dan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.